Baik, untuk data yang kedua, kita lanjutkan untuk percobaan jembatan Wheatstone, yang mana berdasarkan video yang saya buat sebelumnya, kita baru mengambil satu data. Untuk data selanjutnya adalah kita buat seolah-olah kita tidak mengetahui nilai R di sini. Jadi kita buat di sini adalah 500 ohm. Kita buat di sini 500 ohm. Jadi coba kita on-kan di sini. Pada saat ini kita buat 500 ohm, di sini ada tegangan terbaca dan ada arus terbaca. Artinya posisi lengan pada jembatan Wheatstone ini tidak setimbang. Sekarang kita coba mengatur nilai RS di sini. Atur nilai RS di sini sampai dia menunjukkan nilai setimbang. Kita coba nilainya di sini. Kita atur di nilai 5 kilo ohm. Kita on-kan. Ini sudah turun mendekati 0 volt dan ini turun menjadi 0 ampere. Jadi kalau kita lihat di sini perkalian silangnya atau perkalian lengan-lengannya menunjukkan sama. Jadi kalau kita lihat di sini 10 kilo ohm dikalikan 500 ohm, berarti di sini 5 kilo ohm dikalikan 1 kilo. Kalau kita lihat ini 10 kilo ohm kalikan 500 kilo ohm, ini 5 kilo ohm kalikan 1 kilo ohm. Jadi di sini lengannya menunjukkan kondisi yang setimbang, ya, ditunjukkan pada pembacaan tegangan dan pembacaan arus di sini. Sekarang kita coba off-kan, kemudian kita ukur secara real, ya, berdasarkan tabel di sini Rx yang sebenarnya 500 ohm, berapa nilai Rs terukur dan berapa nilai Rx terukurnya. Kita ukur nilai, ini kita matikan dulu. Ini kita matikan dulu, kemudian kita lakukan pengukuran nilai RS terukurnya, kemudian nilai kita on-kan. Ini adalah nilai RS terukur. Kemudian kita coba nilai RX terukurnya. Ini adalah nilai Rx terukur. Jadi data itu kita masukkan di data kedua, RS terukur dan nilai Rx terukur. Kemudian nilai Rx terhitungnya Anda hitung berdasarkan kondisi jembatan Wheatstone setimbang. Berarti perkalian silang lengan-lengannya itu sama dengan Jadi 10 kilo ohm kalikan 500 ohm itu sama dengan 5 kilo ohm dikalikan 1 kilo ohm. Artinya kalau di sini 10 kilo ohm dikalikan nilai Rx dan nilai Rs dikalikan 1 kilo ohm, berarti nilai Rx bisa kita cari bahwa Rx sama dengan Rs kalikan 1 kilo ohm dibagi dengan 10 kilo ohm. Nilai Rx terhitung nanti Anda masukkan di tabel 4.2 data kedua. Nilai Rx terhitung. Data ketiga kita coba mengganti nilai Rx ini menjadi nilai 300 ohm. Jadi nilai 300 ohm. Sekarang kita lihat apa yang terjadi. Kita on-kan. Di sini terbaca nilai tegangan dan ini terbaca nilai arus. Berarti kondisinya lengan tidak setimbang. Jadi kita akan coba ganti nilai Rs untuk mendapatkan nilai tegangan mendekati 0 dan nilai arus sama dengan 0. Kita coba di sini kita ganti Rs-nya 4 kilo ohm. 4 kilo ohm. Apa yang terjadi? Masih terbaca nilai tegangan, masih terbaca nilai arus. Kita ganti 3 kilo ohm. 3 kilo ohm. Kita on-kan. Di sini terbaca nilai 0 ampere dan di sini terbaca 4,144 mikrovolt. Ini sangat kecil sekali ya, kita bisa abaikan. Berarti di sini tegangannya sangat kecil sekali atau mendekati 0 volt. Berarti di sini menunjukkan kondisi sudah lengan-lengannya sudah menunjukkan kondisi setimbang. Sekarang kita off-kan, kita coba melakukan pengukuran berapa nilai Rs-nya dan berapa nilai Rx-nya.
Kita coba di sini berapa nilai, kita lepas dulu. Kenapa kok kita lepas pada saat kita melakukan pengukuran R? Karena pada saat kita melakukan pengukuran R, jika ini masih tersambung, ini akan menunjukkan pengukuran yang salah nantinya. Ya, jadi maka itu kita lepas. Oke, berapa nilai RS terukurnya? Ini adalah nilai RS terukur. Kita off-kan. Dan ini adalah nilai RX terukur. Oke. Jadi kita off-kan, data itu Anda masukkan di tabel 4.2 baris ketiga atau data ketiga. RS terukur berapa, RX terukur berapa. Untuk nilai RX terhitungnya sama seperti data sebelumnya, kita gunakan dengan menggunakan hitungan atau perkalian lengannya. Karena kondisinya setimbang, berarti perkalian lengan itu sama. Jadi seolah-olah di sini adalah nilai RX-nya, berarti RX sama dengan 3 kilo ohm atau nilai RS dikalikan 1 kilo ohm dibagi dengan 10 kilo ohm. Maka akan terhitung nilai RX, dan itu Anda masukkan di tabel 4.2 untuk nilai RX terhitung. Oke. Baik, sekarang kita lanjutkan data keempat. Ini kita coba kita ganti 100 ohm. 100 ohm, ini kita ganti 100 ohm. Oke. Jadi nilai RX-nya atau nilai RX yang kita ingin cari pada dasarnya kita nggak tahu, kita coba ganti 100 ohm. Kita ganti 100 ohm dan nilai itu Anda masukkan nilai RX sebenarnya, data keempat ini nilai 100 ohm. Baik, kita coba lihat, kita on-kan, apa yang terjadi di sini. Terbaca adanya beda potensial, terbaca adanya arus yang mengalir, artinya kondisi lengannya ini pada kondisi yang tidak seimbang. Sekarang kita coba mencari ke titik kesetimbangannya. Jadi kita coba atur nilai RS-nya, kita ganti 2 kilo ohm. Kita ganti 2 kilo ohm, kita on-kan, masih terbaca nilai tegangan dan masih terbaca nilai arus. Kemudian kita ganti nilai 1 kilo ohm. Kita ganti nilai 1 kilo ohm, kita on-kan. Baik, di sini kalau kita lihat 10 kilo ohm, 1 kilo ohm, ini 1 kilo ohm, dan ini seolah-olah kita tidak tahu, tapi terbaca tegangannya 1,6 sekian mikrovolt, kecil sekali. Kalau kita lihat pada arusnya, ini terbaca 0 ampere. Berarti kondisi lengan-lengannya ini sudah pada kondisi yang setimbang. Pada kondisi yang setimbang. Kita off-kan. Jadi kita lakukan pengukuran berapa nilai RS terukur. Ini kita lepas. Kita lepas. Kita on-kan. Berapa nilai RS terukur? 1,0001 kilo ohm. Kita off-kan. Kemudian kita ingin melakukan pengukuran berapa nilai RX terukurnya. Terbaca RX terukurnya 100,0 ohm. Data yang terbaca tadi, nilai RS terukur dan nilai RX terukur, Anda masukkan di data keempat, yaitu nilai RS terukur berapa, nilai RX terukur berapa. Kemudian untuk nilai RX terhitungnya, sama seperti hitungan sebelumnya, karena kondisinya ini adalah setimbang, perkalian silang lengan-lengannya itu adalah sama. Sehingga kita bisa cari bahwa nilai RX ini sama dengan RS yang misalnya 1 kilo ohm dikalikan dengan 1 kilo ohm dibagi dengan 10 kilo ohm. Maka itu adalah nilai RX terhitung. Baik, demikian untuk percobaan jembatan Wheatstone untuk mengisi data di tabel 4.2 berdasarkan gambar percobaan 4.17D. Baik, itu yang bisa kita sampaikan untuk percobaan job sheet keempat, yaitu jembatan Wheatstone. Kita sudah membuktikan mulai dari percobaan 4.17A, 4.17B, 4.17
4.17C sampai 4.17D. Artinya jembatan Wheatstone ini pada dasarnya kita gunakan untuk mencari nilai Rx yang tidak kita ketahui. Untuk mencari nilai Rx yang tidak kita ketahui dengan melihat kondisi kesetimbangan lengan-lengan pada jembatan Wheatstone. Pada saat kondisi setimbang itu, arus yang terukur pada titik B dan titik C di sini itu sama dengan 0. Atau tegangan yang terukur tadi pada gambar ini tadi itu juga menunjukkan 0 volt. Artinya tidak ada beda tegangan di titik B dan di titik D. Baik, itu inti dari percobaan jembatan Wheatstone. Terima kasih, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.